Selamat datang di channel Moma Emak yang Perfect. Di video kali ini kita mau tunjukkan proses bongkar elf buat mobil rumah. Berikut denah awal sebelum kita bongkar las. Dari depan kabin, di atas kepalanya supir sama penumpang itu ada sekat juga. Di atasnya itu untuk tempat kompresor AC atau mesin AC pendingin. Tapi waktu itu sudah nggak berfungsi. Terus di belakangnya jok sopir sama penumpang itu ada sekat dari besi solid yang memisahkan antara kabin depan sama kabin belakang. Cuma ada ini sih, ada jendela kecil dari kaca yang bisa digeser. Sepertinya itu untuk komunikasi antara penumpang yang ada di kabin belakang dengan sopir yang ada di depan, ya misalnya penumpangnya ingin mau kemana, selanjutnya waktunya apa, kayak gitu. Terus yang di kabin belakang itu ada sekat kotak yang diperuntukkan untuk ATM, karena mobil ini memang dulunya itu mobil bank berjalan, bank mandiri. Nah, di ATM-nya itu ada khusus pintu, sehingga nasabahnya dulu itu bisa naik tangga lipat untuk masuk ke ATM dan melakukan dan ya menyelesaikan keperluannya. Cuma sayangnya tangga lipatnya sekarang udah rusak gitu. Jadi ini juga buat daftar buat aku yang perlu aku perbaiki. Masih di kabin belakang, di atas yang lurus sama joknya sopir, ada semacam kotak panjang gitu, kotak panjang untuk di situ ada lampu, sama juga kotak yang kemudian ada salurannya dengan kompresor AC yang ada di depan, sehingga itu juga fasilitas itu juga dulunya digunakan untuk meregulasi udara, jadi supaya lebih adem, nyaman kayak gitu. Nah, kemudian di kabin belakang juga ada sekat dari solid juga yang memisahkan antara kabin belakang dengan bagasi. Bagasinya itu disekat-sekat lagi, jadi 3 bagian, samping kanan, samping kiri, sama tengah yang paling besar. Untuk yang tengah paling besar itu yang paling kotor banget, itu untuk tempatnya genset. Jadi mas hitam-hitam ini juga jadi salah satu daftar yang perlu aku bersihkan. Terus di kanan kiri, kalau di kanan itu aku nggak ngerti untuk apa. Di situ juga ada disekat, terus kemudian ada kipas yang dipasang pas di pintu kecil yang bisa dibuka juga gitu. Terus di sebelah kanan, sebelah kiri itu juga ada pintu, dan di situ ada sekat. Dulunya ada sekat, dan di situ dulu dipakai untuk tempatnya kipas AC kotak yang besar itu. Nah, semua sekat-sekat yang barusan aku sebut tadi itu yang kemudian yang perlu dibongkar semuanya supaya lebih luasa dan kita bisa sesuaikan untuk bangun fasilitas baru yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dari sini ini dibongkar, terus sama yang sini juga dibongkar, terus sama yang ini. Ini yang bekasnya AC ini, sama ini. Nah ini dibongkar nih.
rencananya memang kita mau bagikan video dokumentasi tentang perjalanan kita, mulai dari kita beli elfnya sampai kemudian pembuatannya kita dengan gaya do it yourself atau gaya berdikari, atau kita bangun secara mandiri duet antara emak sama balitanya. Hanya saja kan sebagai emak aku juga perlu melindungi anakku gitu. Jadi aku bayangin udah ngeri banget misalnya aku harus ngelas dengan percikan-percikan api sementara anakku suka banget berada di dekatku itu. Ya sudahlah, buat tamannya kita minta tolong sama spesialis lasnya. Prosesnya ini juga buat seru-serunya kita gitu. Kita masih pantau, kita lihat gitu. Jadi buat kita proses pemantauan ini sebetulnya itu bukan pemantauan sih, sebetulnya acara refreshing ya. Karena dikala PPKM, dikala pandemi juga gitu, kita juga lumayan takut gitu dengan kondisi yang ada. Kita lebih banyak stay at home. Dan kalaupun ke depan rumah pun kita sudah pakai masker gitu. Jadi jarang banget kita keluar rumah. Jadi begitu kemudian kita ada perlu, soalnya ini kita bangun omah kan. Jadi begitu ada perlu ya kita seneng banget. Jadi kayak refreshing meskipun tempatnya itu nggak jauh-jauh amat dari tempat tinggal kita gitu. Tapi itu sudah jadi suasana baru buat kita, dan apalagi anak aku itu dia excited banget, dia semangat banget, dia riang banget begitu lihat proses pemotongan sekat-sekatnya itu gitu. Jadi sebetulnya aku lebih banyak ngomong daripada memantau. Nah, karena lebih banyak ngomong dan lebih banyak ngomong anakku supaya dia aman, dia ngelihatnya itu melihat proses pemotongannya lasnya itu dari jarak yang aman. Jadi ada beberapa yang sebetulnya tuh aku inginkan tapi miss gitu. Misalnya yang sekat ATM itu aku sebetulnya tuh rencananya tuh nggak mau dipotong semuanya gitu. Terus kemudian ini kotak tempat awning itu akhirnya ikut ke las gitu. Kan awningnya jadi kena itu. Terus apa lagi ya, terus sama kipasnya ada di sekat ATM itu dulu ada kipas tapi akhirnya hilang, entah kemana, ini ikut diloasin. Itu karena aku fokusnya ke ngomong anakku supaya aman gitu, daripada kemudian memantau prosesnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting aku sama anakku aman, dan kemudian kita dapat bahan mobil rumah yang lumayan longgar buat anakku jingkrak beraktivitas sesuka dia dengan ya kita bayangin kita bakalan seru deh nanti kalau dalam proses dan juga proses pembuatan sekaligus apalagi proses ini jalan-jalannya ya. Proses pemotongan sekat-sekat itu udah selesai. Tentu saja pekerjaan kita belum selesai, justru pekerjaanku itu baru dimulai gitu. Sebetulnya agak ngeri-ngeri sedap ya, aku bisa nggak ya gitu. Ya kita mulai dari yang dikit-dikit, yang gampang-gampang dulu. Kita lanjutin dikit-dikit yang kecil-kecil dulu, bongkar-bongkar dulu insulasi lamanya. Ada beberapa kawan yang ada beberapa yang punya pendapat yang bertolak belakang ya. Ada yang bilang udah biarin aja insulasinya, kan ibu tuh bagus, jadi peredam panas, dingin, sama peredam suara gitu. Tapi ada juga yang nyaranin ya sudah dibersihkan, dicat ulang biar nyaman, nontok sik, jadi nggak beracun, aman, nyaman buat kami berdua gitu. Jadi enak buat nanti digunakan sesering mungkin, suka-suka kita. Jadi aku mulai membersihkan
aku mulai lepas beberapa penyekat insulasinya itu karena dulu aku masih belum punya obeng, ya udah pakai serok kecil, aku puter-puter di ujungnya gitu, adanya itu ya udah itu aja dipakai. Terus juga pakai itu juga, itu aku bentukkan foamnya semacam seperti foam ya, foam tapi keras banget gitu. Jadi aku pakai serok itu sama pakai ini palu gitu untuk membersihkannya. Jadi ya yang suka-suka lah ya, sambil santai itu, kadang-kadang yang di atas, kadang-kadang yang di samping kanan, samping kiri, kadang-kadang yang di depan itu dibersihkan gitu, ya pelan-pelan gitu dibersihkan gitu. Ya semampu kita, semampu lah. Atau nanti juga yang pakai aku, jadi ya santai aja gitu. Cuma ya sebetulnya nggak khawatir sih, ada di beberapa yang masih ada di beberapa sela-sela gitu. Ini adalah ya, ini daftar yang perlu aku cari solusinya, moga-moga segera nemu. Nah, dalam prosesnya itu anakku jadi teman setia gitu. Dia kadang-kadang sambil main, kadang-kadang sambil bantuin, ya namanya anak-anak, dia bantuin ya paling berapa detik, berapa menit kayak gitu ya. Tapi aku senang, ini juga buat proses dia belajar, supaya dia juga belajar jadi produsen, jadi menghasilkan sesuatu, nggak hanya jadi penikmat aja gitu. Jadi dia berkarya, dia bekerja sesuai dengan minatnya dia, bahwa dia tertarik melakukan sesuatu, dia nggak dipaksa untuk melakukan sesuatu, jadi dia senang, dia dari situ dia jadi senang belajar hal yang baru, dia juga senang membantu, dia senang bekerja sama gitu. Jadi sebetulnya ini juga kesempatan buatku untuk homeschool anakku atau sekolah rumah tunggal dengan caranya seperti itu. Jadi dia enjoy, dia menikmati masanya, dia dianggap itu bermain gitu, dia menganggap kerjasama itu bermain, jadi ya seru-seru aja gitu. Terima kasih sudah nonton. Dukung kita yuk dengan like, komen, berlangganan atau subscribe, dan nyalakan lonceng supaya bisa tahu kalau kita unggah video selanjutnya.